welcome back to my channel. By the way, hari ini tanggal 23 April 2022. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Anyway teman-teman, gimana nih puasa kalian? Udah ada yang bolong nggak? Atau masih lancar-lancar aja sampai hari ini? Wah, keren banget sih. Ngomongin soal puasa, ini udah nggak terasa ya teman-teman. Udah tinggal 7 hari lagi atau tinggal seminggu lagi kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Gimana nih persiapan kalian semuanya? Apakah sudah ada yang beli baju baru? Wes, keren banget nih. Jadi emang lebaran tahun ini tuh kita excited banget ya. Ngomongin soal lebaran nih teman-teman, aku tuh pengen cerita-cerita tentang lebaran sama kalian. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau kita cuma ngobrol-ngobrol doang. Kalau enggak kita sambil makan aja. Jadi kita sambil makan sambil kita cerita-cerita. Gimana? Mau enggak? Pasti mau dong. Nah teman-teman, makanan yang akan aku makan hari ini adalah menu viral atau resep viral yang ada di TikTok lagi. Dan resep kali ini itu adalah nasi goreng crispy. Nah, ada yang udah tahu nggak? Atau ada yang belum tahu? Aku kasih tahu deh kalau belum tahu. Jadi ini dia teman-teman, kenapa disebut nasi goreng crispy? Karena kita nanti pakai mie sedap cup. Atau kalian yang suka pakai pop mie juga boleh. Pokoknya yang pakai cup-cupan gini lah ya. Terus kemudian yang pasti ada nasi ya, namanya juga nasi goreng. Ini pakai aku segini gitu, sekitar 2 centong. Dan untuk lauknya aku tambahin telur. Jadi cuman ini doang resepnya atau bahan-bahannya, telur, mie sedap cup sama nasi. Nah, untuk mie sedapnya ini bisa kalian pakai rasa apa aja, bebas sesuka kalian. Tapi karena nasi goreng itu biasanya rasa ayam, makanya aku sih bukan pesen sih, aku belinya yang ayam bawang nih guys, yang rasa ayam bawang, biar satu selera dengan nasi goreng pada umumnya gitu ya. Tapi kita akan coba nanti gimana rasanya. Penasaran gak sih gimana prosesnya? Langsung aja yuk kita mulai eksekusi. Ini dia teman-teman bintang utama kita. Ini aku pakai yang mie sedap cup ya. Rasanya yang ayam bawang telur. Untuk rasa merek sesuai selera kalian. Jadi nggak harus sama dengan aku. Ini aku buka dulu plastiknya. Kita ambil bumbunya. Di sini ada minyak, bumbu dan lain-lainnya kita ambil dulu. Untuk minyak ini ya, kalian bisa lihat. Ini kita akan remukkan. Aku ngeremuknya pakai ulek-ulek ya guys. Kita remukkan. Nah ini guys, ini udah remuk seperti ini. Memang ini sengaja diremukkan supaya nanti kita akan mendapatkan tekstur crispy. Nah sekarang kita lanjutin ke step selanjutnya. Selanjutnya untuk nasinya ini ya, aku mau pecahin telur di sini ya teman-teman. Tapi kalau kalian takut amis gitu, kalian bisa orak-arik dulu baru dicampurin nasinya di dalam wajan. Jadi telurnya bisa diorak-arik dulu di wajan. Kalau sudah matang baru dimasukin nasi, kayak kalian bikin nasi goreng pada umumnya. Cuman ini aku kayak pengen bikin beda versi daripada biasanya. Jadi telurnya aku masukin sini dulu. Nah kayak gini, ini sudah ini rata. aku panasin sedikit minyak ya teman-teman. Terus ini masukkan mie dari mie sedap tadi. Kita akan sangrai minyak sampai dia berwarna kecoklatan. Nah ini ada yang agak lebih besar, aku nggak rata, tapi nggak ada masalah. Kita aduk-aduk sampai warna dari minyak ini kecoklatan. Ini teman-teman kalian bisa lihat warnanya sudah coklat. Ini memang nggak rata, nggak ada masalah. Sekarang kita akan sisihkan minyak terlebih dahulu. Selanjutnya kita panaskan margarin atau minyak. Kemudian kita masukkan nasi yang sudah diberi telur tadi ya teman-teman. Seperti yang aku bilang, kalau kalian nggak suka amisnya,
mungkin karena takut amis atau dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bisa tumis dulu atau kalian goreng dulu telurnya, kalian orak-arik, kalau sudah matang baru dimasukin nasinya. Ya pokoknya seperti kalian goreng nasi goreng pada umumnya lah ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini kita tumis-tumis dahulu sampai si telurnya itu matang. Nah teman-teman, ini sudah matang, kita masukkan bumbu dari mie sedapnya semua ini, terus sayurnya juga, kemudian minyaknya juga kita masukkan, dan yang terakhir adalah toppingnya seperti kayak bawang goreng kita masukkan juga. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian kalau sudah, ini yang minyak itu kita masukkan juga. Sekarang kita aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata di mie dan nasi ini. Ini sudah rata dan saatnya kita sajikan teman-teman. Ini dia hasilnya teman-teman, nasi goreng crispy. Penampakannya sepertinya enak ya, tapi kita coba aja deh teman-teman. Nah teman-teman, kembali lagi ya, itu tadi proses pembuatannya nasi goreng crispy. Kenapa dinamain crispy? Karena memang mie-nya itu bukan direbus tapi di apa itu kayak di apa ya, ditumis gitu supaya dia jadi garing gitu loh. Nah ini dia penampakannya. Keren kan? Aku sih belum tahu rasanya gimana, tapi kalau dari beberapa orang yang di TikTok bilangnya tuh enak banget. Tapi enak gak enak itu kadang tergantung juga dari rasa si mie-nya ya, karena bumbunya itu dasarnya cuman dari mie doang, nggak ditambahin dengan bumbu yang lain. Oke, kita coba rasanya. Ini dia guys penampakannya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Beneran crispy. Crispy-nya dari mie-nya itu yang kering. Coba lagi ya. Mantul. Ini rasanya kayak nasi goreng abang-abang. Enak pol. Coba lagi. Enak. Ini akan lebih enak kalau ditambahin cabai. Cuma karena aku benar-benar pengen tahu rasa originalnya, jadi aku nggak tambahin cabai apapun, bener-bener dari bumbu doang guys, bumbunya si mie sedap ini. Rasanya, tadi kan kalian lihat ya, telurnya itu aku masukin ke nasi, bukan aku tumis dulu. Jadi rasanya itu nggak ada amis-amisnya sama sekali. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian boleh deh tumis dulu. Kalau udah mateng telurnya, baru kalian masukkan nasinya. Enak banget. Mantul. Oke teman-teman, sambil makan aku sambil cerita soal lebaran ya, sesuai janji aku tadi. Jadi bisa dibilang lebaran tahun ini itu lebaran yang apa ya, bisa dibilang kayak excited banget. Kenapa? Karena memang di tahun ini kita bisa mudik ya kan, bisa ketemu keluarga besar. Karena sekitar 2-3 tahun kemarin itu
kita nggak bisa merayakan lebaran sama sekali. Kita nggak boleh mudik, kita pernah ngalamin lockdown, kita pernah ngalamin kayak apa, kayak maksudnya di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Kalau mau keluar kota harus persyaratan ini, itu. Dan tahun ini tuh bener-bener lost doll. Iya nggak sih, teman-teman? Nah, ngomong-ngomong soal lebaran, kayaknya nggak afdol nih teman-teman kalau nggak ngomongin baju lebaran, terus kue lebaran, ya nggak sih? Itu kayaknya sudah tradisi banget buat kita semua kalau pas waktu lebaran itu harus beli baju baru, ya nggak sih? Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman? Apakah sewajib itu nggak sih beli baju lebaran saat beli baju baru maksudku ya, bukan beli baju lebaran. Beli baju baru saat momen mau Idul Fitri. Menurut kalian wajib gak? Ini pendapat aku ya teman-teman, disclaimer ini menurut pendapat aku. Jadi kalau kalian punya pendapat sendiri nggak ada masalah, ini cuman menurut aku. Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak terlalu wajib ya. Jadi untuk beli baju baru di momen mau Idul Fitri itu kayaknya nggak terlalu wajib. Pakai baju yang lama atau bahkan mungkin kita pakai beberapa tahun lalu, kalau masih bagus jangan ada masalah. Cuman kenapa menjadi tradisi kalau menurut aku adalah karena di lebaran itu kita semua itu mendapatkan THR, tunjangan hari raya, atau lebih tepatnya kita mendapatkan gaji double di bulan yang sama, ya nggak sih? Biasanya kalau bulan-bulan normal itu ini si apa namanya, kayak gajian kita itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ya kan, kayak makan, minum, listrik, air, rumah, dan lain sebagainya lah, intinya pokoknya kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau untuk beli kayak baju atau mungkin kebutuhan sampingan yang lain, kebutuhan sandang ya, yang lain itu kayaknya mungkin untuk beberapa orang itu kayaknya nggak cukup gitu ya. Jadi menurut aku dimana di waktu momen lebaran ada THR, ada gaji yang di luar gaji pokok ya, maksudnya di luar gaji yang untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya uang itu dibelikan baju. Jadi ya secara nggak langsung kayak beli baju itu setahun sekali ya gak sih? Tapi sebenarnya mungkin di luar itu mereka orang-orang di sana, bahkan mungkin aku juga beli baju ya nggak harus lebaran, mereka juga mungkin kalau ada uang lebih ya mereka beli baju gitu kan. Cuman kayak memang tradisi gitu loh, jadi kayak harus beli baju, beli perhiasan, mungkin beli sepatu, pokoknya apalah untuk mempercantik diri gitu kan. Terus juga kue lebaran juga. Nah, kue lebaran apa nih yang selalu khas di rumah kalian saat lebaran? Komen ya di bawah, apakah merek roti merek apa ataukah apa, coba deh komen di bawah ya teman-teman. Itu kalau keluarga aku kita random, jadi maksudnya nggak ada spesifik khusus harus ada kue A, kue B, kue C, itu nggak ada. Jadi ya pokoknya apa yang dipengen ya udah beli aja. Jadi tiap tahun itu kadang berbeda menu kuenya tuh berbeda, tapi selalu beli ya teman-teman, karena mama aku nggak pernah bikin sendiri, selalu beli terus taruh di toples gitu. Dan mamaku lebih cenderung suka kue yang bukan kalengan, bukan suka kue yang kalengan, jadi lebih suka yang kue misalkan nih kayak kastengel atau kue putri salju atau apa, terus bukan yang satu cup langsung ditaruh di ruang tamu, enggak, tapi lebih ke beliau suka yang itu ditaruh di toplesnya beliau sendiri. Ada toples khusus untuk lebaran di situ, terus nanti jadi di toples lebaran itu nggak semuanya ditaruh situ, ditaruh sebagian, sisanya disimpan, nanti kalau habis di restock lagi, kayak gitulah teman-teman. Itu sih kalau keluarga aku. Nah, ngomongin soal baju lebaran tadi, untuk keluarga aku ini maksudnya bukan keluarga besar ya, tapi lebih kepada aku, mamaku, adikku, ayahku, kita serumah cuma 4 orang. Itu dari dulu kebiasaan kalau lebaran malah kita nggak pernah beli baju teman-teman, kita beli bajunya biasanya sebelum puasa. Jadi pas puasa kita nggak pernah beli baju. Kenapa? Karena satu, karena menghindari keramaian ya. Dari dulu walaupun belum ada pandemi pun kita menghindari keramaian.
Karena mamaku tipe orang yang nggak suka belanja yang terlalu rame, padat tuh nggak terlalu suka, kayak kayak kurang leluasa gitu loh menurut beliau. Aku sendiri pun juga sama ya, kayak menurutku benar juga sih. Jadi beli baju lebaran tuh biasanya sebelum 1 bulan sebelum puasa, bahkan 2 bulan, bahkan mungkin 3 bulan sebelum puasa, pokoknya jauh-jauh hari lah intinya kayak gitu. Terus alasan yang kedua adalah dulu banget ya, kita itu pernah di momen, ya namanya setiap orang pasti ada kadang di atas ada di bawah. Itu kita nggak ada uang sama sekali guys. Terus jadi pas ada uang itu bener-bener pas karena ada THR itu. Terus habis itu ya udahlah mau nggak mau kita beli baju saat udah dapat THR. Dan itu biasanya THR itu dikasih mendekati lebaran kan, hamin seminggu, hamin berapa gitu. Nah, karena kenapa kita nggak pakai baju lama, karena memang kebetulan baju lama itu udah kayak nggak mencukupi lah intinya untuk terus ibadah kita kayak udah kekecilan lah, atau mungkin udah apalah, pokoknya waktu itu seingat aku ya, waktu itu masih aku sekolah kecil, mungkin aku masih SD kali atau SMP, itu kayaknya udah nggak cocok lah intinya di badan kita. Akhirnya mau nggak mau kita beli, dan ternyata ya itu tadi sesuai dengan ekspektasi biasanya, yaitu satu berdesak-desakan, keramaian itu sudah pasti, terus kayak berbelanja nggak leluasa karena ini itu, dan yang paling penting adalah mode baju trennya itu hampir sama ketika lebaran di tahun itu. Aku nggak ngomongin sekarang ya teman-teman. Kalau sekarang itu kan memang baju sudah modis, fashionnya bagus-bagus sekarang, diadaptasi dari Korea lah atau dari mana lah gitu kan, udah bagus-bagus fashion fashion baju tren di Indonesia sudah bagus-bagus. Tapi di tahun 90-an 2000-an gitu, itu tuh tren baju itu kayak monoton menurut aku ya. Mohon maaf kalau salah. Ini tapi menurut standar pada saat itu adalah fashion pada saat itu adalah biasa-biasa aja, bukan yang beda dengan yang sekarang udah update bagus banget. Pernah kita ngalamin dimana kayak baju cowok gitu ya, itu kan kemeja ya, biasanya kalau lebaran kan pasti kemeja. Itu dalam satu toko, bahkan di toko lain itu kemejanya tuh modelnya kotak-kotak guys, kotak-kotak. Yang membedakan apa, cuman warna doang, atau kalau nggak gitu kotak-kotak yang kotaknya ada yang double, ada yang cuma satu kotak, kotak-kotak, tapi ada yang kotaknya double 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 gitu, ada yang kotaknya kecil besar, ya kecil kecil, ada yang besar besar, pokoknya intinya kotak lah intinya. Apa namanya, kan selalu ada tradisi unjung-unjung ya, atau biasa kita sebut kalau dalam bahasa Indonesia itu kita mengunjungi satu rumah ke rumah lain untuk bersilaturahmi. Bajunya itu hampir sama semua guys, kotak-kotak, beda warna doang. Kadang sesekali ada yang sama, kebetulan sama gitu doang. Tapi sebenarnya sama, tipenya kotak-kotak itu yang cowok ya. Kalau yang cewek kan mungkin masih ada perbedaan, mungkin ada yang gamis lah, atau ada yang busana muslim. Kalau anak-anak itu biasanya apa ya, kayak kartun, tipe-tipe kartun gitu biasanya, pokoknya kayak gitulah. Nah akhirnya pada saat itu karena aku ingat banget ya, pokoknya karena kejadian saat itu membuat mamaku, pokoknya keluarga aku tuh kayak shock gitu, kayak aduh kayak gimana ya, kayak nggak suka, maksudnya bukan nggak suka sih, tapi kayak bukan tipenya kita gitu. Jadi akhirnya kita waktu itu memutuskan untuk apa ya, mungkin beli, tapi kita bener-bener cari ke toko yang benar-benar harus berbeda gitu, dan itu tuh memakan waktu yang lebih lama. Makanya akhirnya dari kejadian itu kita tuh biasanya memang beli baju sebelum lebaran yang tadi aku cerita, sebelum puasa, karena memang pada saat itu kita momennya lagi mungkin keuangan lagi nggak stabil, jadi kita terpaksa belinya pas waktu nunggu THR-an. Tapi setelah kejadian itu juga jadi pelajaran bahwa gimana pun caranya, pokoknya kalau udah mendekati minimal hamin 6 bulan itu kita udah harus punya tabungan lah minimal ya. Mungkin bagi kita kalangan yang orang biasa harus punya tabungan untuk menyisihkan uang untuk beli baju gitu. Jadi nggak harus sampai pas waktu puasa gitu. Terus juga kita beli baju berapa sih? Masa sih kita harus beli baju sampai berjuta-juta, kan enggak ya.
paling baju kan berapa, paling 1 setel atau 2 setel lah minimal, dan itu aku rasa yang mungkin nggak sampai menghabiskan uang 500.000 mungkin ya menurut aku. Tapi kalau kalian yang sampai budgetnya tinggi ya, tiap orang punya budget sendiri-sendiri, punya selera masing-masing. Tapi aku pribadi sih kayaknya kayak tipe badan aku nih, kalian tahu sendiri kan, kayak mungkin 2 setel gitu aja udah nggak sampai 500.000 menurutku ya, mungkin 200-300 kali ya. Tapi ya udahlah, itu selera masing-masing. Itu tadi pengalaman aku nih guys. Gimana pengalaman kalian waktu cari baju lebaran, cari sepatu, gimana? Komen ya di bawah. Sekalian deh komen menu atau kue lebaran ya, bukan kue tradisional. Kue lebaran yang khas atau wajib banget ada di meja ruang tamu kalian saat lebaran. Komen deh di bawah. Siapa tahu kita sama. Tapi seperti aku ceritain tadi, kalau keluarga aku tuh random, jadi nggak pernah ada tradisi kayak oh wajib harus ada kastengel misalkan, atau wajib ada kue putri salju, enggak sih itu guys. Jadi memang random aja gitu. Jadi teman-teman, karena kita sudah H-7, teman-teman, semoga puasanya lancar sampai menuju hari raya tiba. Aku jujur personally seneng banget, bahagia banget, karena di tahun 2022 ini akhirnya kita bisa melewati corona. Walaupun masih ada ya teman-teman, tapi tetap kita harus waspada. Pesan aku, walaupun kita bisa mudik, kita harus tetap waspada, karena jangan sampai setelah mudik kita mendapatkan sesuatu yang buruk. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Pokoknya kita harus tetap sehat, tetap kuat, dan intinya jaga kesehatan, dan tetap harus jaga jarak ya. Walaupun apa ya, intinya sekarang semuanya sudah diperbolehkan lah, intinya kayak gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita-cerita aku sambil kita tadi review makanan sedikit. Ini mau aku lanjutin di luar kamera karena ini sudah lama durasinya. Sampai ketemu lain waktu, dan buat teman-teman yang lagi menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye, thank you.